Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Melan Aprilianti, NIM 1904778. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Devi Nurhayati, NIM 1905419. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reina Ikhlasia, NIM 1905110. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan, sehat semua. Tadi udah berdoa belum? Belum ya? Yuk kita berdoa dulu yuk, siapa yang mau pimpin doanya? Budi, ayo Budi pimpin doanya. Selesai. Nah, sebelum masuk ke materi, kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini temannya tidak hadir? Tidak ada, berarti hadir semua ya hari ini. Oke. Siapa di sini yang udah semangat untuk belajar? Wah, masih ada yang lemes, masih ada yang ngantuk. Harus semangat ya anak-anak hari ini belajarnya. Nah, yuk kita buka bukunya, yuk keluarin semua bukunya. Hari ini kita mau belajar tema 1 tentang keberagaman suku bangsa. Kita di sini semuanya berbeda-beda bukan sukunya? Ayo, siapa di sini yang dari suku Batak? Angkat tangannya. Siapa yang dari suku Betawi? Siapa yang dari suku Jawa? Wah, ternyata di sini beda-beda semua ya sukunya ya, walaupun berbeda, tapi kita harus saling menghargai. Contohnya nih, Ucok. Ucok tadi sukunya apa Ucok? Suku Batak. Kalau Budi? Budi dari Jawa. Nah, walaupun Ucok sama Budi berbeda, tapi kalian harus saling menghargai, harus saling menghormati, tidak boleh menjelek-jelekan, nggak boleh. Misalnya Ucok dari suku Batak, nah maunya Ucok tuh temennya sama suku Batak aja, itu tidak boleh. Kita harus saling menghargai, nggak boleh menjelek-jelekan. Oke anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu mengenai budaya Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara yang berada pada Asia Tenggara dan pada daratan Australia dan juga Asia, serta dihimpit dengan Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, Indonesia adalah negara dengan banyaknya pulau atau negara dengan kepulauan, dan Indonesia sendiri yaitu memiliki banyak sekali budaya yang sangat indah dan juga unik-unik, dan kalian harus tahu itu. Nah, pertama-tama yaitu mengenai adanya pulau-pulau yang terbesar ada di Indonesia ada 5, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, serta Pulau Papua. Nah, dari pulau-pulau itu tersebar juga pulau-pulau yang kecil lainnya. Nah, apa sih yang kecil yang lainnya itu? Nah, itu sangat banyak. Kalau di Pulau Sumatera itu ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Sedangkan Aceh sendiri memiliki beragam budaya. Salah satunya yaitu, sebentar Ibu akan tampilkan slideshow-nya ya. Nah, lanjut ya. Aceh sendiri ada pada Pulau Sumatera, yaitu Pulau Sumatera, dan sukunya itu ada suku Aceh, Gayo, juga Alas. Terus bahasa daerahnya yaitu bahasa Aceh, Tamiang, Gayo. Lagu daerahnya yaitu Bungong Jumpa yang
sering kita dengar. Terus juga upacara adatnya juga beragam, mulai dari Maurens, Pucicap dan juga lainnya. Nah, terus pakaian adatnya yaitu ada ule balang dan tariannya yaitu tari saman. Terus rumah adatnya yaitu ada rumah Aceh atau rumah kareng bade, dan juga alat musiknya ada sarune kalea, dan makanan yang paling kita favoritin adalah mie Aceh. Nah, selain itu ada juga suku-suku yang lainnya. Suku-suku yang lainnya itu ada suku-suku yang lainnya yaitu ada suku Jawa. Suku Jawa berada pada Pulau Jawa, dan suku Jawa ini ada berbagai macam, yaitu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, juga Jawa Timur. Nah, orang-orang suku Jawa sendiri karena Indonesia itu pulaunya banyak dan juga jadi orang-orang itu banyak juga yang bermigrasi ke tempat-tempat yang lainnya. Tapi tetap mereka itu memiliki jiwa dengan kebudayaannya masing-masing. Lalu ada suku Sunda. Suku Sunda rata-rata berada pada Jawa Barat. Nah, Jawa Baratnya sendiri itu berada pada Banten, Jakarta, juga Jawa Barat. Lalu ada suku Batak. Suku Batak berada pada Sumatera Utara. Lalu ada suku Betawi. Nah, suku ini sudah ada sejak dahulu kala, yaitu sejak zamannya Hindia Belanda ataupun zaman penjajahan. Nah, awalnya suku Batak ini berada di Batavia dan sekarang berubah menjadi Jakarta. Selanjutnya yaitu suku Dayak. Suku Dayak berada pada Pulau Kalimantan. Nah, suku Dayak ini memiliki ciri khas ya, unik, dan juga pakaian adatnya pun berbeda daripada yang lainnya. Dan sebenarnya pakaian adat dari setiap pulau juga berbeda. Selanjutnya ada suku Asmat. Suku Asmat ini berada pada pulau paling timur atau disebut juga Pulau Papua. Pulau Papua sendiri ada suku Asmat. Nah, suku ini itu suku terbesar yang ada di wilayah Papua karena budaya mereka yang begitu kental dan menghormati alam, maka kearifan lokal yang dimiliki pun masih terjaga sampai saat ini. Nah, terus etniknya juga berbagi menjadi dua, yaitu pada masyarakat pesisir dan juga masyarakat pedalaman. Selanjutnya yaitu suku Bugis. Suku Bugis berada pada Provinsi Sulawesi Selatan. Terus ada juga suku Minahasa. Suku Minahasa berada pada wilayah Sulawesi juga, tapi lebih tepatnya Sulawesi Utara. Selanjutnya yaitu ada suku Madura. Suku Madura berada pada Indonesia, salah satu suku yang besar di Indonesia dan juga berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, yang paling ditonjolkan dari suku Madura ini yaitu orang-orangnya disiplin, hemat, rajin bekerja keras, lalu juga cenderung tidak blak-blakan ketika berbicara atau menjaga sopan santunnya. Jadi anak-anak, walaupun kita berbeda setiap sukunya, tapi sebenarnya setiap wilayah atau provinsi ataupun suku-suku yang lain, kita memiliki ciri khas yang berbeda-beda dan juga sifat-sifat yang berbeda-beda, tapi tetap sifat mulia kita yaitu
pastinya ada pada dalam diri kita dengan adanya kemauan kita, di mana kita untuk bekerja kerasnya dan untuk merubah diri kitanya. Selanjutnya yaitu ada suku Ambon. Suku Ambon berada pada Pulau Maluku. Terus ya suku Minang berada pada Provinsi Sumatera Barat, yaitu Sumatera Barat. Lalu ada suku Baduy. Suku Baduy yaitu berada pada Banten. Selanjutnya suku Bali berada pada Bali. Lalu suku Makassar ini ada pada pesisir Pulau Sulawesi. Lalu suku Ternate berada Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya suku Sumbawa sendiri berada pada kota Palembang. Pada Palembang. Lalu bahasanya yaitu bahasa Melayu. Terus ya, itu adalah suku-suku yang kita kenali dan suku-suku yang terbesar di Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa suku-suku kecil di Indonesia, karena Indonesia sendiri adalah negara dengan berbagai macam suku bangsa, kebudayaan, dan yang lainnya, sehingga menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang beragam dan sangatlah unik dan indah. Dan kalian harus mencintai negara Indonesia ini, karena tidak setiap negara seperti kita. Jadi marilah kita bersyukur. Anak-anak, tadi kan sudah mengenal suku-suku ya. Nah, sekarang mari kita berkelompok untuk menggali lebih dalam dan juga untuk memahami lebih dalam mengenai suku-suku di Indonesia. Ibu minta untuk salah satu anak membacakan mengenai suku Jawa. Silahkan, ada yang mau untuk berani maju di depan dan membacakan untuk teman-teman kita semua. Wah, hebat ya. Silahkan dibacakan suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia. Salah satu suku terbesar di Indonesia, berada di Pulau Jawa dan menyebar rata pada wilayah Indonesia. Suku ini dikenal dengan kehalusan tata keramanya. Juga karena wilayah Indonesia yang luas, maka adat istiadat Jawa pun sangat banyak dan beragam. Lalu suku ini banyak memiliki sejarahnya, dan asal usul suku Jawa ini banyak diceritakan pada beberapa sumber yang kita ketahui. Beberapa sumber tersebut ada Babat Tanah Jawa, Surat Kuno Keraton Malang, lalu tulisan kuno India, terus menurut arkeologi serta menurut sejarawan. Lalu budaya Indonesia itu ada banyak, budaya Jawa itu ada banyak dan beragam. Ada wayang kulit, terus ada senjata tradisional, lalu ada seni musik, seni tari, terusnya ada bahasa dan aksara, terus falsafah hidup serta rumah adatnya. Nah, pertama kita mari bahas tentang wayang kulit terlebih dahulu. Nah, wayang kulit adalah ikon suku Jawa yang dimana pertunjukan yang dilakukan selama semalam dan pertunjukan wayang kulit dimainkan dan memiliki cerita khas setiap ceritanya. Salah satu ceritanya yaitu Ramayana, Mahabharata, dan lain-lainnya. Terus
senjata tradisional. Senjata tradisional suku Jawa sendiri yaitu banyak dimiliki ya, dan bentuknya unik. Salah satunya yaitu keris. Selanjutnya seni musik. Seni musiknya yang dimiliki yaitu gamelan. Gamelan dapat menghasilkan suara bunyi yang beraneka ragam. Lalu gamelan merupakan seni yang berasal dari gabungan dari berbagai macam alat musik, meliputi gendang, keroncong, lalu salentem, bonang, terusnya kumpul, gambang, dan alat musik lainnya. Selanjutnya yaitu seni tari. Nah, seni tarinya sendiri pada suku Jawa yaitu ada tari-tari tradisional. Nah, seluruh bagian Jawa memiliki tari khas masing-masing daerah Jawanya. Nah, dan itu beragam. Ada seperti sintren Jawa Barat, terusnya ada budarereo, jaipong, kuda lumping, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bahasa dan aksara Jawa. Nah, bahasanya sendiri yaitu menggunakan bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa ini ada berbagai macam tingkatan. Yang sehari-hari yaitu bahasa ngoko, lalu krama inggil, dan krama madya. Yang paling halus yaitu krama inggil, dan itu digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua. Nah, untuk aksaranya sendiri yaitu ada aksara Jawa, dan itu ada 20 huruf yaitu ha, na, ca, ra, ka, data, sawala. Nah, selanjutnya ada rumah adat suku Jawa. Rumah adatnya sendiri sebenarnya berbagai macam ya, dan kebudayaan, ada adat Betawinya, ada Baduy, dan juga rumah khas suku Baduy yaitu Provinsi Banten. Ada juga yang dari Jawa, ada juga yang berasal dari Cirebon, dan juga rumah suku Jawa sendiri yang sangat khas yaitu rumah joglo. Sekian yang sudah dibacakan. Sekarang mari tanya jawab dengan ibu ya mengenai suku Jawa ini yang berasal dari teks. Ibu mau tanya, dari yang ibu jelaskan tadi, suku Jawa itu berasal dari berbagai sumber. Sebutkan sumber-sumbernya. Ya, sumber-sumbernya benar sekali. Ada 5, yaitu Babat Tanah Jawa, Surat Kuno Keraton Malang, tulisan kuno India menurut arkeolog, serta menurut sejarawan. Sekarang apa yang kalian ketahui tentang budaya di suku Jawa? Nah, benar sekali. Iya, yang kalian jawab benar, yaitu ada beberapa. Ada wayang kulit, seni musik, seni tari, terusnya rumah adat, terusnya ada juga tentang mata pencarian suku Jawa, yaitu ada pertanian, perkebunan, perdagangan, dan juga perikanan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman ibu. Sekian, semoga hari kalian menyenangkan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ibu akan membagikan kelompok. Berkelompok terdiri dari 4 orang ya anak-anak. Kalian berdiskusi mengenai pengamatan dari buku tematik kalian yang tadi ibu bahas, yaitu mengenal suku Jawa. Ibu kasih waktu selama 15 menit ya anak-anak. Baik anak-anak, waktu untuk berdiskusi kalian sudah habis ya.
Sekarang Ibu meminta masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1, kemudian dilanjutkan oleh kelompok lain ya. Ibu persilakan untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Alhamdulillah kalian sudah membacakan hasil diskusi masing-masing kelompok kalian. Wah, semuanya sangat hebat. Beri tepuk tangan untuk kalian. Nah, sekarang silakan kalian mencari informasi dengan teman sebangku kalian mengenai tentang asal-usul daerah teman kalian. Kemudian kalian tanya jawab mengenai suku, agama, dan ciri khas daerah. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah mendapatkan informasi tentang asal-usul daerah, agama, suku, dan ciri khas daerah masing-masing. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa di Indonesia itu berbagai macam asal-usul daerah, suku, agama, dan ciri khas daerah. Bukan hanya itu, Indonesia memiliki kekayaan budaya, sumber daya alamnya, dan bahasa, dan masih banyak yang lainnya. Ya, setelah itu Ibu akan memberikan kalian latihan soal mengenai untuk menunjukkan sikap rasa menghormati keberagaman. Nah, latihan itu kalian tulis di buku masing-masing ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ada pertanyaan nih. Silakan kalian lihat buku tematik pada halaman 5. Dan di sana kan ada pertanyaan, lalu kalian jawab. Bagi yang ingin menjawab, silakan mengajukan tangan terlebih dahulu. Pertanyaan nomor 1. Mengapa kita harus mempelajari tentang keberagaman budaya? Ya, kamu Melan? Ya, benar sekali. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Ada lagi yang ingin menjawab? Ya, kamu Rizky. Tepat sekali. Untuk meningkatkan rasa syukur terhadap budaya yang ada di Indonesia. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, kamu Siska. Tepat sekali. Adanya timbul rasa persatuan dan kesatuan. Pertanyaan nomor 2. Apakah menghargai keberagaman dapat memperkuat persatuan? Ya, bisa dapat memperkuat persatuan. Mengapa demikian? Ya, kamu Siska? Ya, tepat sekali. Karena akan terjadinya solidaritas dan toleransi. Wah, anak Ibu pintar-pintar dan luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Yeay. Nah, sekali lagi nih Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ada yang tahu kesimpulan materi pada hari ini? Ya, kamu Reina? Ya, benar sekali. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi dapat disimpulkan bahwa negara kita, negara Indonesia, mempunyai berbagai macam suku bangsa, budaya, agama, bahasa, dan lain-lain. Dari keberagaman tersebut yang ada di Indonesia ini, hendaknya kita saling menghargai, saling menjaga keharmonisan berbangsa dan bernegara sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Anak-anak, akhirnya pembelajaran hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.